Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra caring sekalian? Ketemu lagi di acara kesayangan kita, Dr. Talk Health and Solution. Memasuki bulan Ramadan yang penuh mulia, penuh ampunan dan rahmat Allah ini, ada baiknya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu fisik, lalu kemudian kadar keimanan kita, kadar keilmuan kita, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini, tubuh kita menahan lapar dan haus selama lebih dari 12 jam. Nah, itu kita akan rentan terkena dehidrasi. Dehidrasi adalah satu keadaan di mana tubuh kita kekurangan cairan atau cairan dalam tubuh kita ini di bawah ambang normal. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, dehidrasi ini sebenarnya bisa menyebabkan beberapa komplikasi di dalam tubuh. Nah, tanda-tanda dehidrasi itu sendiri antara lain rasa haus, lalu kemudian warna urin atau warna air kencing yang berwarna lebih pekat dibandingin sebelumnya, lalu kemudian ada rasa pusing dan lain sebagainya. Untuk ketahanan tubuh manusia sendiri, manusia sebenarnya lebih kuat tidak makan 3 hari dibandingin tidak minum sama sekali 3 hari. Jadi jangan main-main dengan dehidrasi ini. Dehidrasi bisa menyebabkan tidak regulernya atau tidak teraturnya irama jantung. Lalu kemudian bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal-ginjal. Oleh karena itu, kita perlu mengatur jadwal dan jumlah air minum kita supaya kita terhindar dari dehidrasi selama kita bulan Ramadan ini. Kapan saja waktunya? Pertama, kita bisa minum itu pada saat kita bangun tidur, sebelum sahur. Lalu kemudian saat minum sahur kita bisa minum 1 gelas. Lalu kemudian kita bisa minum juga sebelum sholat subuh. Lalu kemudian kita bisa minum saat berbuka puasa. Pastikan tercukupi ya. Lalu kemudian kita bisa minum pada saat menjelang sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih kita bisa minum sekali lagi. Lalu kemudian sebelum tidur kita bisa minum. Sebenarnya manusia membutuhkan 2,5 liter air supaya jalan metabolisme bisa baik. Selain jumlah air minum yang kita konsumsi, jangan lupa kita harus perhatikan kualitas air minum yang kita konsumsi. Tidak hanya bersih dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, air minum juga harus menyehatkan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mengkonsumsi air minum yang mengandung antioksidan yang tinggi, yaitu yang mengandung molekul hidrogen yang cukup banyak. Untuk mendapatkan air dengan kadar hidrogen tinggi, saya biasa menggunakan hydrogen water generator mini ini. Nah, generator ini bisa membuat air dalam kemasan saya atau air minum saya ini mengandung molekul hidrogen yang sangat tinggi. Dalam waktu yang singkat saja, maka air minum saya akan mengandung molekul hidrogen yang sangat tinggi. Nah, molekul hidrogen ini berfungsi sebagai antioksidan di mana bisa meningkatkan daya tahan tubuh saya sehingga saya lebih fit dalam menjalani ibadah puasa saya. Jadi, di bulan Ramadan biasanya tubuh kita lebih lelah daripada biasanya, sehingga kita butuh asupan air minum yang dengan jumlah cukup dan mengandung molekul hidrogen yang banyak supaya antioksidan juga tinggi dan membuat tubuh kita lebih fit dalam menghadapi puasa ini. Jadi jangan lupa konsumsi air hidrogen secara teratur dalam jumlah yang pas. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat di bulan yang penuh berkah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, Dr. Talk Health and Solution.